bosen sih sama liburan ke Jogja yang itu-itu aja. Iya nggak sih? Bulan Agustus 2025 kemarin, aku sekeluarga ada kesempatan buat jalan-jalan ke Jogja. Tapi istriku bilang, jangan ke kotanya deh, takut lagi rame demo. Jadi, aku mutusin buat ngajak main ke area selatannya Jogja, guys. Di sini suasananya pasti jauh banget beda sama di kota ya. Di sini sepi-sepi, tenang, cocok lah pokoknya buat orang yang introvert. Nah, untuk nginepnya, kali ini kita nginep di hotel yang view-nya itu, aduh, cantik banget pokoknya. Langsung ngadep ke lautan lepasnya Pantai Parangtritis yang ada di Jogja Selatan sini. Ya otomatis kita juga langsung explore daerah sekitar yang ternyata aktivitas-aktivitasnya nggak kalah menarik dibanding aktivitas di kota, guys. Jadi di video kali ini kita akan ngajak kalian jalan-jalan dan nunjukin kegiatan apa aja yang bisa kita lakuin selama 3 hari 2 malam kita stay di sini. Semoga video ini bisa menghibur semua yang nonton dan pastinya nambah bucket list jalan-jalan kalian ke depannya. Oke? Terima kasih. Trip kali ini nggak cuman full tim kayak di video yang ke Pacitan, guys. Tapi ketambahan juga adik iparku ini sama calon istrinya. Dan kayak biasa, kita berangkat dari Solo, langsung keluar tol Prambanan, dan nyempetin ngisi perut dulu sebelum lanjut perjalanan. Kenapa? Lagi berhenti ngapain ini? Mangan loh. Lagi makan ayam tali rosso di Klaten ya. Lengkap tadi guys, pesan ada ayam kremes, terus tadi pakai ayam spesial tali rosso, ternyata ada petenya, sama tauge. Habis ini makan dulu terus baru lanjut. Enak? Apa wangi gitu? Perut kenyang, lanjutin perjalanan yang sisa sejaman lagi aja guys. Ngelewatin banyak sawah-sawah dengan cuaca yang syahdu pastinya. Nggak lama, tiba-tiba udah sampai aja di kawasan pantai selatannya, dan kita mesti bayar itu 15.000 per orang ya guys. 6 orang. Berapa mobil? 2. 2 mobil 6 orang. 6 orang, 90. Mobilnya belakang atas ini ya. Hotel kita ini namanya The Girijati Resort Parangtritis. Dan FYI, kita datang di hari Kamis sore dan bukan hari libur. Jadi nggak kaget ya kalau hotelnya itu kelihatan agak sepi. Dan BTW, hotelnya ini cukup gede, makanya juga disebut resort guys. Bahkan kamarnya itu agak jauh ya. Harus jalan dulu mungkin kurang lebih, mungkin 5 menitan. Masuk. Selamat datang di rumah kita selama 2 hari di Parangtritis guys. Ini namanya adalah Hotel The Girijati. Lokasinya ada di tebing dan inilah kamar kita. Kita pesan kamar tipe yang paling murah ini, tipe superior, harganya 600 ribuan per malam, udah include breakfast di bulan-bulan Agustus ya. Dan kamarnya kayak gini guys, cukup luas, bersih. Ranjangnya ada 2, ini kita memang pesan yang twin, tapi yang satu itu ukurannya bahkan kayaknya ini super single, yang satu itu entah queen atau king size guys, jadi cukup gede ranjangnya. Kita ada berdua, mantap. Bantalnya juga masing-masing ada 2. Terus di sini kamar mandi, fasilitasnya ya standar ya, cukup lengkap, ada shower, kloset, bathtub nggak ada. Di sini lemari buat simpen-simpen pakaian. Terus kalau kita menuju ke sini di luar, ini adalah terasnya. Teras yang mantep itu view-nya. Langsung ngadep ke lautan lepas gitu. Itu ada si Vega. Di sana dia lagi ngerokok guys. Kayak gitu. Dan ini TV-nya udah smart TV guys. Jadi meskipun hotelnya lokasinya agak nyelimpet, tapi udah smart TV, meskipun ya agak-agak lemot. Oke, gitu aja. Kita habis ini mau mungkin keluar tipis-tipis guys, mau cari makan malam mungkin yang deket-deket. Terus habis itu mungkin balik hotel istirahat, besok pagi kita baru mulai explore. Gitu aja sih hotelnya. Oke, mantap.
Kurang lebih jam 6 sorean, kita coba keluar hotel buat cari makan. Dan ini mungkin jadi satu-satunya hal yang aku kurang seneng ya nginep di daerah sini. Jadi kayaknya kalau bukan hari weekend, itu tempat makan di sini nggak banyak pilihannya guys. Kita bahkan nyetir cukup jauh ke bibir-bibir pantai sebelah-sebelahnya Parangtritis dan belum nemuin tempat makan satupun yang buka. Rata-rata yang buka itu hanya warung-warung yang jualannya cuma nasi goreng atau indomie gitu. Amis ya. Bau pasar ikan ya. Nih, dapat ibu-ibu nawarin warung makan Mina Boga. Jual seafood gitu. Nanti kita kasih lihat waktu makanannya udah datang. Warung Mina Boga ini letaknya di Pantai Depok dan nggak ada stafnya sama sekali. Ibunya cuma berdua aja sama adiknya. Jadi bertugas masak, antar makan, bikin minum, dan lain-lain. Jadi mohon diwajari kalau pelayanannya sedikit lama ya guys. Tapi rasa dan harga sangat bersahabat, khususnya untuk makanan seafood yang terkenal mahal di kota-kota. Terus ada kangkung, tuh dipegang si Ayu. Terus nasi, kita dapat 1 bakul nih. Segini, mantap. Kita dapat makan sebanyak itu guys. Dapat fresh ikan seafood juga 1 kilo dan ada cumi juga. Dan itu totalnya habis nggak sampai 250.000 loh. Bahkan kita sampai nggak habis dan kita bawa pulang ke hotel juga. Gila. Ini kalau di kota mungkin udah hampir 400 ribuan kali ya. Selamat pagi guys. Ini jam 6 pagi baru bangun. Tapi sepertinya rencana kita explore Parangtritis hari ini akan keganggu guys. Ini kayaknya yang kita lihat di ramalan cuaca, hari ini ternyata 90% itu hujan dan kayaknya seharian. Nih kalian lihat, langitnya gelap guys. Oh, kacau. Jadi kita nggak tahu mau kemana hari ini. Kita ikutin dulu aja lagi terus. Oke, lanjut. So ini dia guys, kita lagi breakfast di hotelnya pagi-pagi sama Debbie, sama anakku, sama yang lain juga. Dan ya kayak gini tempatnya, cukup luas, gede tempat breakfastnya. Mungkin karena kapasitas kamarnya juga banyak ya. Dan breakfastnya cukup lengkap guys. Jadi untuk buffet ada standar, ada nasi, lalu daging ayam, ikan, sayur. Terus di sana ada buah-buahan sama dessert. Di sebelah situ ada tempat air minum, sereal sama roti, dan X-Station-nya di sana. Di depan itu juga ada gorengan sama soto. Cuman yang menjual di sini ini guys, jadi view-nya ke depan itu langsung lautan lepas gitu ya. Jadi ini kayak ada di tebing dan ada tempat duduk outdoor-nya. Cuman sayang hari ini hujan ya, jadi kita nggak keluar. Itu keluar itu langsung lihat laut gitu guys. Kayak gitu aja. Ini kita mau makan kayak biasanya, aku ngambil langsung 1 kali nasi beserta lauk pauk lengkap, terus ada telur, dan ini diambilin Debbie. Ini masa semangka? Ini semangka guys, tapi warnanya aneh. Oke, kita breakfast dulu, nanti baru lanjut explore. Oke? Dan tambah deres. Aduh, hujan. Tujuan kita set mengarah ke Gunung Kidul guys. Dan dikarenakan masih hujan, kita mutusin buat ke tempat ngopi di pinggir laut yang lagi cukup viral katanya. Perjalanan makan waktu ya cuman sekitar 1 jaman lah. Kita udah nyampe di Segara namanya. Ini kayak cafe di pinggir pantai gitu. Tadi ke sini perjalanan sekitar 1 jam ya. Dari hotel kita tadi ke sini kita lewatin jalur lingkar selatan gitu. Jalanannya udah bagus sih, sepi. Cuman memang agak jauh. Jadi sekitar 1 jam. Dan ternyata di sini juga masih hujan guys. Nih kayak gini. Jalanannya nggak kids friendly atau handicap friendly ya. Jadi kalau kalian bawa kursi roda atau ini agak susah nih di sini. Tangga-tangga semua. Tapi kayaknya tempatnya cukup oke. Coba kita lihat. Cafe ini tuh udah buka semenjak awal tahun 2023, jadi kurang lebih udah hampir 3 tahun. Dibagi menjadi beberapa area, outdoor, semi-outdoor, dan indoor. Spot terbaik mereka berada di balkon atau teras yang langsung menghadap ke laut.
Tapi untuk duduk di sana ada minimum spend 800.000 per meja yang bisa diisi 4 orang, dan pilihan menu makanan dan minuman mereka cukup bervariasi dari western hingga Asian. Nggak cuma resto, mereka juga punya penginapan di sini dengan bentuk kamar cabin modern seperti ini guys. Jadi karena restonya ternyata masih tutup, harus menunggu setengah jam. Aku coba jalan-jalan tadi naik ke dekat bukit sebelah sini, sebelah kirinya resto gitu, dan ternyata ada view langsung lihat ke Pantai Kukup ini namanya guys. Nih, ini pantainya. Dan view-nya kayak gini. Sayang banget ya, cuacanya lagi kurang bersahabat. Anginnya gede guys. Nih, pantainya. Bagus sih. Mungkin nanti kita juga mampir ke sana ya. Ini dia menunya. Kita cuma pesen minum guys. Inilah ngeliatin orang-orang di sini. Setelah ngopi-ngopi cantik di apa tadi namanya? Inesia. Segara by Inesia. Sekarang kita ke pantai yang persis di sebelahnya guys. Namanya Pantai Kukup nih, sama rombongan rame-rame. Buat akses ke pantai dari parkiran ngelewatin banyak toko kayak gini guys. Ada yang jual gorengan, makanan, baju. Terus banyak toko-toko yang masih tutup juga. Mungkin karena belum weekend ya. Ini hari Jumat. Gorengannya kepiting, udang. Gede-gede loh. Ini udang laut, Bu? Oh, ini cuyu. Nyebutnya apa ini, Bu? Baby crab. Baby crab ya? Iya, ya. Nanti aja balik mungkin. Masih ya, Bu? Ini apa, rumput laut ya? Keripik ya? Oh, boleh nyoba? Boleh. Oh, menarik juga nih. Coba deh, Bi. Ya. Ini guys, lagi pas ini kita udah di Pantai Kukupnya. Cuman anginnya gila guys, anginnya gede banget. Dan nggak cuman anginnya, lihat ombaknya. Bener-bener gede-gede. Di sini nggak boleh berenang sama sekali ya, bahaya ini guys. Dan kita mau ke sebelah sana. Di sebelahnya sini ada pantai satu lagi namanya Pantai Mesra guys. Kita coba lihat ya. Kalau aku lihat tadi dari drone lebih cantik sih. Guys, perjuangan seorang ibu. Tua kita berdua. Ini guys, udah selamat nyampe di pantai satunya. Ini namanya Pantai Mesra. Gak seberapa gede bibir pantainya, tapi rapi banget guys. Kalian lihat nih. Di sini ada lapangan rumput hijau gitu, tebel. Dan di sini pantainya. Ombaknya sama guys, gede banget. Jadi renang juga nggak boleh. Kan aku suka ya, lebih tertata rapi gitu di sini. Ternyata benar sesuai dugaan guys. Dari awal aku lihat pantai ini kok rapi, bersih banget. Dan ternyata dibangun dan didanai oleh seorang pengusaha dari Jogja dengan kantongnya sendiri. Alasannya hanya karena saking cintanya dengan alam buatan Tuhan yang Maha Esa di dekat tempat kelahiran beliau ini guys. Keren banget ya. Setelah puas foto-foto dan main-main di pantainya, kita mutusin buat mampir ke satu warung di sana buat isi perut lagi karena jam udah menunjukkan pukul 12 siang. Apalagi kalau bukan seleranya semua orang di sini, yaitu Indomie. Ini anakku nggak tahu ngapain nih, ngelamun. Nih, Bu Tum yang ini, Bu Tum. Bener aja. Rugi dong. Karena tadi waktu berangkat kita kelihatan ada Gua Maria di pinggir kiri jalan, kita mutusin buat ke sana untuk berdoa sejenak sambil nunggu hujan yang masih terus-terusan ngeguyur wilayah Jogja Selatan pada hari itu guys. Ini dia guys, di belakang aku, ini adalah Gua Maria Terintis, Gunung Kidul, tempat beribadah bagi umat Katolik ya. Kita mau mampir sini sebentar karena Debbie sama adiknya si Vega mau doa. Aku juga ikutan doa guys. Ini rame-rame jalan. Di sini juga ada ojek payung. Kalian banyak ibu-ibu yang nawarin dan bisa seikhlasnya aja ngasih. Kalau kalian kesini semoga bisa disempetin pakai jasanya ya. Nggak ditarif. Lanjut. Gua ini awalnya merupakan gua alami guys.
diambil dari bahasa Jawa, tumaritis atau tritis yang berarti suara tetesan air terus-menerus yang berasal dari stalaktit di atap-atap gua. Dimulai dari seorang Romo bernama Romo Al Harjasudarma pada tahun 1974 yang melihat potensi tempat ini sebagai tempat ibadah dan diresmikan oleh Romo Zanweh pada tahun 1977 selaku peletak patung Bunda Maria pertama kali di gua ini. Seiring waktu, akhirnya gua ini dikembangkan sebagai situs rohani yang indah dengan penggantian patung yang lebih besar dan penambahan fasilitas doa seperti jalan salib bagi umat Katolik. Gua ini juga dikelilingi banyak vegetasi hijau yang rimbun, memberikan pemandangan alam yang asri dan menenangkan. Keren ya tempatnya. Memang cocok untuk doa sih, ya nggak? Masih bener-bener gua alami. Dan ini kayak gini. Nih guys, selain misa, di sini kalian ada Gua Marianya. Justru yang rutin tiap hari ada orang datang untuk doa itu di sini. Nih, Gua Maria. Itu si Debbie lagi doa juga mau taruh lilin. Oh iya, untuk doa di hadapan Bunda Maria, kita sebagai umat Katolik itu biasanya nyalain lilin dulu gitu ya, ditaruh di depan patung Bunda Maria itu sendiri. Terus sebenarnya tujuannya apa sih atau artinya apa sih? Hal tersebut berfungsi sebagai simbol Kristus sebagai terang dunia yang membantu memfokuskan doa dan pikiran kepada Yesus. Nyala api juga melambangkan kehadiran Allah yang menuntun dan sebagai tanda persembahan serta penghormatan kepada Bunda Maria yang juga telah kudus. Jadi gimana? Menarik juga ya asal-usulnya. Udah nyampe guys ke tempat selanjutnya ini. Namanya Obelix Sea View. Dan di depan kita harus bayar loket dulu ya, tadi 50.000 per orang. Anak kecil nggak dihitung. Dan dalamnya kayak gini nih, banyak yang foto-foto juga. Gimana Debbie? Ya, kayaknya biasa aja. Hah? Kayaknya biasa aja. Obelix Sea View ini dibuka di tengah-tengah tahun 2023. Jadi pas sembuh-sembuhnya dunia ini dari COVID dan langsung meledak viral guys. Karena lokasi geografiknya yang unik, kayak ada di atas gunung tebing batu gitu ya. View-nya itu langsung lautan lepas sama kayak dari hotel kita guys. BTW ini memang deket banget sama hotel tempat kita nginep. Dan konsep utamanya kayaknya kalau aku lihat itu nggabungin konsep modern sama alam gitu ya. Sebenarnya fokus utama mereka itu di sini dikenal dengan Twilight Paradise atau dalam bahasa Indo itu surga senja. Soalnya tempat ini memang sebenarnya terkenal banget buat melihat spot matahari terbenam waktu sore hari. Dan FYI, tempat ini berhasil viral kayaknya karena dunia medsos dan dunia foto-foto netizen Indonesia ya guys. Ini ya, kumpulan restoran-restoran gitu, terus ada beberapa spot foto. Aku lihat ada kayak naik ayunan gitu, view-nya langsung belakang pantai. Dan ya, kayaknya habis ini ada acara gitu di main stage mereka nyebutnya. Cuman nggak tahu ini acara apa, belum lihat juga sih. Kayaknya rame juga. Nih, rame sih. Kayaknya ada acara gamelan gitu. Dan ini resto, terus di situ juga resto. Di situ spot foto tadi ya, termasuk yang itu tuh, di sana juga ada spot foto nih. Nah itu kalian lihat, nyobain salah satu resto yang ada di sini guys, namanya Element Resto. Kita coba dulu, duduknya yang di ngadep ke laut tapi di indoor gitu, dia di bawah ya. Nih pesanannya udah dateng guys. Cuman pesen minum aja kita sama pizza. Karena masih baru makan Indomie juga ya tadi, masih kenyang. Dan harganya agak ngawur-ngawur sih di sini, cukup mahal. Kita lihat. Aglio olio 199. Tapi emang pakai stick sih. Sedikit nilai minusnya di sini tuh kalau kalian bawa stroller bayi kayak aku gini, atau ada keluarga yang pakai kursi roda agak sengsara ya guys.
Anyway, habis makan itu kita langsung keluar dan balik ke hotel karena cuaca juga mendung, jadi sunsetnya nggak akan kelihatan. Di live hotel ini sama mereka-mereka. Mau keluar cari makan ya guys, nggak tahu mau kemana. Nih, bareng yang lain. Makan di namanya tempat Kopi Paris, guys. Kita lihat ya menunya kayak gimana. Tempatnya lumayan gede. Terus kayak model joglo-joglo Jawa gitu. Ada lesehannya, ada tempat duduk yang kayak kita gini. Kita pesan makanannya dulu, nanti kita baru lanjut lagi, oke? Mantap. Mau yang kuah? Mie godok Jawa satu. Ayo, silakan. Ini guys, si Ayu pesen bakmi kuah. Bakmi kuah. Coba kita lihat komentarnya dia setelah gigitan pertama. Ya, bikinnya pas. Aku pesen lele. Si Vega pesen apa ini? Ayam sambal mata. Terus ada jamur crispy dan si Debbie pesen apa tadi? Nasi goreng tapi belum keluar ya. Nih, kita makan ya guys. Kita lihat. Sambelnya ini ya. Enak ya? Sambelnya ya. Ini sambel apa ya? Mantap. Makan malam ini menutup perjalanan kita selama di Jogja Selatan ini guys. Jalan-jalan kali ini bukan cuma sekedar liburan aja buat aku, tapi ngajarin juga gimana caranya nikmatin suasana meskipun cuaca lagi nggak kondusif atau nggak bersahabat kayak trip kali ini. Full hujan dari pagi sampai malam terus nggak ada matahari sama sekali. Intinya sebenarnya kita cuma perlu selalu bersyukur aja sih ya. So yes, jadi trip kali ini cuma sampai di sini aja. Semoga untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, aku doain segera dapat healing ke Jogja Selatan atau Gunung Kidul juga ya guys. So, thank you for watching. See you on another episode. Bye-bye.